Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah manajemen investasi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan return and risk investment atau imbalan hasil dan resiko dalam investasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa investor itu selalu dihadapkan pada risiko dan return yang terkandung di dalam investasi yang ditanamnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu return? Return ini merupakan hasil pengembalian investasi yang pada umumnya dinyatakan dalam persentase tertentu. Sedangkan risiko atau risk ini merupakan besarnya penyimpangan yang mungkin terjadi dari return yang diharapkan tersebut. Sehingga dengan adanya return dan risk tersebut kita memahami bahwa hubungan antara tingkatan risiko dan return pada saat investasi dan untuk mengetahui berbagai macam risiko yang ditanggung oleh investor pada saat dia menanamkan investasinya. Karena keuntungan investasi ini sifatnya sangat penting bagi investor, maka investor ini harus mengetahui bagaimana kinerja manajer investasi yang telah ditunjuknya tersebut. Apakah dapat mengelola investasi tersebut sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan meminimalisir terhadap resiko yang mungkin timbul dalam investasi tersebut. Berkenaan dengan return atau imbal hasil dalam investasi ini, kita mengenal dua hal yaitu yield dan capital gain. Apa itu yield? Yield ini merupakan komponen dasar yang paling sering muncul dalam investasi terkait dengan arus kas secara periodik yang diperoleh selama berinvestasi, baik itu dalam bentuk bunga maupun dalam bentuk dividen. Sedangkan capital gain ini merupakan perbedaan harga atau selisih antara harga jual dan harga beli pada suatu instrumen investasi di mana harga jual tentunya lebih besar daripada harga beli, sehingga ini akan memperoleh yang namanya capital gain. Dan kalau sebaliknya di mana harga beli lebih besar daripada harga jual atau harga jual lebih kecil daripada harga beli, ini disebut sebagai capital loss. Setelah kita mengetahui komponen dari return, maka selanjutnya adalah berkenaan dengan bahasan mengenai konsep return itu sendiri. Nah, konsep return ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah return realisasi, di mana return realisasi ini merupakan return yang telah terjadi atau return aktual yang dihitung berdasarkan pada data historis. Dan return historis ini berguna sebagai dasar dalam penentuan return ekspektasi dan menghitung terkait dengan risiko di masa yang akan datang. Yang kedua berkenaan dengan konsep return, yaitu return yang diharapkan atau expected return. Nah, return yang diharapkan atau expected return ini atau dikenal juga dengan istilah return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi atau ex post data.
Return yang diharapkan ini merupakan hasil dari estimasi sehingga sifatnya belum terjadi. Dan yang ketiga dalam konsep return ini ada yang namanya return yang dipersyaratkan, di mana return yang dipersyaratkan ini merupakan return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap sebuah risiko. Ini adalah tiga konsep berkenaan dengan return. Sedangkan kaitannya dengan risiko investasi, ini merupakan risiko yang ditanggung oleh investor apabila hanya mengambil satu kesempatan investasi saja. Sehingga dalam hal ini, portofolio investasi merupakan hal terbaik untuk meminimalisir terhadap risiko investasi yang mungkin timbul. Sedangkan diversifikasi merupakan penganekaragaman bentuk investasi untuk memperoleh risk and return yang optimal. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa dalam setiap investasi ini mengandung resiko dan juga mengandung sebuah imbalan hasil yang memungkinkan, maka opsi terbaiknya adalah melakukan portofolio investasi atau diversifikasi investasi yang harapannya adalah dapat mengoptimalkan imbalan hasil atau return yang diharapkan dan meminimalisir terhadap resiko yang mungkin timbul dari investasi tersebut. Risiko merupakan peluang bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan itu akan terjadi. Di mana munculnya risiko ini berarti bahwa adanya lebih dari satu kemungkinan hasil. Sehingga prospek sederhananya yaitu peluang investasi yang menempatkan kekayaan awal pada sebuah risiko dan hanya terdapat dua hasil yang memungkinkan, yaitu adanya return dan adanya risiko. Sehingga untuk memudahkan hal tersebut, diperlukanlah penjelasan mengenai beberapa konsep dasar dengan menggunakan prospek yang sederhana. Ada dua tipe terkait dengan risiko investasi, yaitu yang pertama adalah unsystematic risk atau biasa dikenal juga sebagai micro risk atau risiko mikro, di mana risiko ini merupakan risiko yang bisa dihilangkan melalui diversifikasi dengan melakukan penganekaragaman bentuk investasi. Dan risiko yang kedua yaitu systematic risk atau makro risk, di mana ini juga kita kenal sebagai risiko sistematik atau risiko makro. Apa itu risiko makro atau risiko sistematis? Merupakan risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan hanya melakukan diversifikasi investasi saja. Misalnya dalam hal ini adalah berkaitan dengan inflasi, fluktuasi nilai tukar, economic growth, dan fluktuasi induk harga saham gabungan terhadap naik turunnya harga suatu aset. Terkait dengan jenis-jenis risiko, ini risiko terbagi dalam tiga jenis, yaitu yang pertama adalah risiko individual, di mana risiko individual ini merupakan risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek investasi yang lain. Yang kedua yaitu risiko perusahaan, di mana risiko ini merupakan risiko yang diukur tanpa mempertimbangkan penganekaragaman atau diversifikasi atau portofolio yang dilakukan oleh investor.
Dan yang ketiga adalah risiko pasar atau risiko beta, di mana risiko ini merupakan risiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain. Sedangkan pengelompokan risiko atau jenis-jenis risiko bila ditinjau dari penyebabnya, maka ada 3 jenis risiko juga, yaitu yang pertama adalah economic uncertainty atau ketidaktentuan ekonomi. Apa itu economic uncertainty? Yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan sikap konsumen. Misalnya dalam hal ini adalah karena perubahan selera atau minat konsumen atau terjadinya perubahan pada harga dan teknologi. Dan yang kedua yaitu uncertainty of nature, di mana ini merupakan ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam. Misalnya dalam hal ini adalah adanya kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain-lainnya. Atau biasanya kita kenal dengan istilah force majeure. Dan yang ketiga adalah human uncertainty. Apa itu? Yaitu ketentuan yang maksudnya adalah ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia. Misalnya dalam hal ini adalah munculnya peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan, sehingga ini berdampak terhadap investasi yang dimiliki. Sedangkan bila ditinjau dari sifatnya, risiko ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama adalah pure risiko atau risiko murni. Apa itu risiko murni? Yaitu suatu ketidakpastian yang pasti akan menimbulkan kerugian. Dan yang kedua adalah spekulatif risk atau risiko spekulatif, yaitu suatu ketidakpastian yang dapat menyebabkan terjadinya keuntungan atau kerugian. Namanya juga spekulatif, maka akan menimbulkan dua kemungkinan, yaitu bisa untung atau bisa rugi. Dan yang ketiga adalah statis risk atau risiko yang statis, yaitu risiko yang sifatnya mungkin murni atau spekulatif dan berasal dari masyarakat yang tidak berubah, yang berada dalam keseimbangan stabil. Misalnya dalam hal ini adalah ketidakpastian akibat adanya sambaran petir. Dan yang keempat yaitu dynamic risk atau risiko dinamis. Apa itu? Yaitu risiko yang sifatnya mungkin murni atau spekulatif dan timbul dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya dalam hal ini yaitu urbanisasi dan perkembangan teknologi. Nah, yang kelima yaitu subjektif risk atau risiko subjektif, di mana ini merupakan risiko yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami keraguan-raguan dan kecemasan akan terjadinya kejadian tertentu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah objektif risk atau risiko objektif. Ini merupakan risiko akibat probabilitas penyimpangan aktual dari yang diharapkan sesuai dengan pengalaman yang ada. Sehingga dengan adanya jenis-jenis risiko berdasarkan sifatnya tersebut, kita dapat memahaminya berkenaan dengan sifat dari risiko yang ada. Berkenaan dengan risiko murni atau pure risk, ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah risiko aset fisik.
yaitu resiko yang berakibat pada timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau suatu organisasi. Misalnya dalam hal ini adalah adanya kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lainnya yang dalam hal ini dikategorikan sebagai force majeure. Dan yang kedua adalah risiko karyawan. Apa itu? Yaitu resiko yang disebabkan oleh apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Misalnya dalam hal ini adalah kecelakaan kerja yang menyebabkan terganggunya aktivitas perusahaan. Dan yang ketiga yaitu risiko legal. Ini merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Misalnya yaitu perselisihan dengan perusahaan lain yang menyebabkan adanya persoalan seperti penggantian kerugian. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari risiko murni atau pure risiko yang merupakan ketidakpastian yang pasti yang akan menimbulkan kerugian pada investasi yang dilakukan. Sedangkan berkenaan dengan risiko spekulatif atau spekulatif risk, ini terbagi menjadi 4 kelompok, di mana yang pertama adalah risiko pasar. Apa itu risiko pasar? Yaitu risiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar. Misalnya dalam hal ini penurunan harga saham yang mungkin menimbulkan kerugian. Yang kedua adalah risiko kredit. Apa itu risiko kredit? Yaitu risiko yang terjadi karena counterparty gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Misalnya dalam hal ini adalah kredit macet dan kenaikan persentase piutang. Dan yang ketiga yaitu risiko likuiditas, di mana risiko likuiditas ini merupakan risiko karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan kas. Misalnya dalam hal ini adalah penurunan kepemilikan kas yang menyebabkan perusahaan menjadi tidak mampu dalam membayar utang secara tepat waktu, sehingga harus menjual aset yang dimilikinya. Dan yang keempat adalah risiko operasional, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegiatan operasional yang tidak berjalan lancar. Misalnya, terjadi kerusakan pada komputer akibat berbagai hal, termasuk dalam hal ini adalah dikenakannya komputer tersebut dengan virus. Nah, ini adalah 4 kelompok atau 4 tipe mengenai resiko spekulatif yang kita pahami sebagai suatu ketidakpastian yang dapat menyebabkan terjadinya keuntungan atau kerugian. Sedangkan berkenaan dengan sumber resiko investasi, ini dikelompokkan menjadi 8 kelompok, di mana yang pertama adalah interest risk rate. Ini merupakan penyimpangan terhadap bunga terutama dalam kaitannya dengan obligasi. Sumber yang kedua yaitu market risk, di mana ini merupakan penyimpangan yang terjadi akibat dari faktor eksogen, yaitu adanya resesi, perang, perubahan struktur ekonomi, dan perubahan selera konsumen. Dan sumber resiko yang ketiga yaitu inflation risk atau risiko yang diakibatkan oleh inflasi. Penyimpangan ini akibat terjadinya yang namanya inflasi dan ini berhubungan dengan resiko tarif bunga yang tentunya pada saat terjadi inflasi akan sangat tinggi sekali. Dan sumber resiko yang keempat yaitu
business risk atau risiko dalam bisnis, di mana ini merupakan risiko pada saat kita melakukan suatu bisnis, sehingga kita ketahui bahwa pada saat melakukan bisnis ini akan memungkinkan terjadinya yang namanya risiko. Sumber risiko berikutnya yang kelima adalah financial risk. Ini terkait dengan pembayaran utang perusahaan. Apakah perusahaan mengalami kemampuan dalam membayar utang dari aktivitas operasionalnya. Dan sumber resiko berikutnya yaitu likuiditas risk. Karena kita ketahui bahwa resiko likuiditas ini disebabkan oleh semakin tidak menentunya elemen waktu dan konsesi atau kelonggaran harga, sehingga semakin besar likuiditas risknya, dan ini akan menyebabkan terhadap terganggunya likuiditas keuangan perusahaan. Resiko atau sumber resiko investasi berikutnya yang ketujuh adalah exchange rate risk, di mana ini merupakan penyimpangan terhadap pertukaran nilai mata uang asing. Dan yang terakhir, yang kedelapan sebagai sumber resiko investasi adalah country risk atau yang disebabkan oleh political risk, di mana resiko ini karena kondisi politik yang carut-marut dalam suatu negara atau karena ketidakpastian politik, sehingga akan menyebabkan yang namanya risiko investasi. Terkait dengan karakteristik dari perilaku terhadap risiko yang mungkin muncul dari investasi yang dilakukan, maka kita akan mengenal terhadap 3 jenis investor. Yang pertama yaitu risk seeker atau investor yang senang dengan adanya risiko. Yang kedua adalah risk averter atau investor yang sifatnya menghindari terhadap resiko yang muncul. Dan yang ketiga adalah risk indifferent, merupakan investor yang acuh terhadap adanya resiko investasi. Penjelasan detail mengenai karakteristik perilaku terhadap risiko, sehingga kita mengenal jenis investor ini. Yang pertama adalah risk seeker atau pengambil risiko, di mana investor berkarakter risk seeker ini merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua alternatif investasi dengan pengembalian yang diharapkan sama, maka ia cenderung akan memilih investasi yang berisiko. Investor yang termasuk pada kelompok risk seeker ini merupakan investor yang berani menanggung resiko dan optimis dalam melihat masa depan. Portofolio saham untuk investor risk seeker ini sebagian ada yang memberikan hasil yang tinggi dengan risiko yang tinggi, dan risiko kecil dengan hasil yang tidak begitu tinggi. Sehingga para investor dengan karakter risk seeker ini biasanya berasal dari golongan kalangan muda yang penuh dengan perhitungan. Yang kedua adalah risk averter atau penghindar risiko. Adapun investor yang berkarakter sebagai risk averter ini merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua alternatif investasi dengan pengembalian yang diharapkan sama, maka ia cenderung akan memilih investasi yang kurang berisiko. Investor yang termasuk ke dalam kelompok risk averter ini merupakan investor yang cenderung untuk menghindari risiko dan berinvestasi pada aset yang memberikan pendapatan tetap seperti deposito, obligasi, ataupun saham yang tergolong ke dalam blue chips. Nah, investor ini menyadari bahwa
investor tersebut itu tidak mengharapkan keuntungan investasi yang optimal. Biasanya kalangan investor yang memiliki karakteristik risk averter ini atau penghindar terhadap risiko ini mayoritas berasal dari kalangan pensiunan yang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan walaupun sedikit namun memiliki kepastian. Karakteristik investor yang ketiga yaitu risk indifference atau investor yang acuh terhadap risiko. Adapun investor yang berkarakteristik risk indifferent ini merupakan investor yang cenderung tidak peduli terhadap jenis investasi mana yang akan diambilnya. Investor ini yang tergolong dalam risk indifferent ini merupakan tipe investor yang hanya cenderung ikut-ikutan dalam melakukan pembelian atau penjualan efek sesuai dengan adanya gejolak pasar. Sehingga investor dengan karakteristik risk indifferent ini sebenarnya melakukan investasi hanya melihat pada momentum saja, yaitu melihat gejala pasar yang terjadi. Kapan saatnya dia membeli dan kapan saatnya dia menjual. Setelah kita memahami berkenaan dengan imbalan hasil dan risiko investasi, baik itu pengertian ataupun jenisnya yang berkaitan dengan return dan risiko, kita akan mempelajari mengenai hubungan antara risiko dan return. Sebagai catatan bahwa kebanyakan investor itu cenderung menghindari yang namanya risiko. Hal ini turut serta mempengaruhi terhadap harga instrumen investasi dan tingkat pengembalian yang diinginkan. Semakin berisiko suatu investasi, maka harganya akan semakin rendah serta tingkat pengembalian yang diinginkan akan semakin tinggi. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam pasar yang didominasi oleh investor yang menghindari resiko, maka instrumen investasi yang memiliki resiko yang tinggi ini harus memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada instrumen investasi yang beresiko lebih rendah. Jika hal ini belum terjadi, maka mekanisme jual beli di pasar akan memaksa hal tersebut untuk terjadi. Sehingga kita dapat memahami rambu-rambu yang mungkin akan terjadi terhadap instrumen investasi tersebut. Kita ketahui bahwa resiko beta merupakan ukuran yang tepat untuk resiko saham yang relevan. Tetapi kita harus menghitung bagaimana resiko tersebut mempengaruhi terhadap tingkat keuntungan. Resiko beta ini disebut juga sebagai resiko pasar. Dalam hubungan antara risiko dan return ini, kita juga akan menemui yang namanya premi risiko pasar, di mana premi risiko pasar ini merupakan premi yang dimiliki oleh investor karena menanggung risiko dari rata-rata saham dan besarnya tergantung seberapa kemauan investor dalam menghindari adanya risiko. Hubungan antara risiko dan return itu disyaratkan dapat dispesifikasikan dalam SML atau Security Market Line. Nah, bagaimana cara untuk meraba atau melihat hubungan antara risiko dan return tersebut? Yaitu yang pertama adalah bersifat linier atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka tentunya akan semakin tinggi pula resiko yang mungkin dihadapi.
Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Dan yang keempat, kondisi linier hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Sehingga dengan kondisi tersebut kita dapat memantau atau melihat hubungan antara risiko dan return ini dalam security market line. Nah, kita ketahui bahwa semakin besar probabilitas berarti pengembalian aktual tentunya akan semakin jauh di bawah pengembalian yang diharapkan. Dan semakin besar pula stand-alone risk yang terkait dengan aset. Sehingga dalam kaitannya dengan hubungan antara risiko dan return ini, ada sekelompok investor dengan karakteristik tertentu, yaitu yang disebut sebagai orang-orang yang menolak terhadap risiko. Yang berarti bahwa investor tersebut itu harus dikompensasikan untuk melakukan aset yang berisiko untuk investasinya. Oleh karena itu, aset yang berisiko lebih tinggi harus menghasilkan return yang lebih tinggi pula daripada aset yang kurang memiliki resiko. Sehingga dengan penjelasan tersebut kita akan memahami pepatah dalam investasi di mana risiko yang lebih tinggi akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah akan menghasilkan return yang lebih rendah pula. Sekarang pertanyaannya berkenaan dengan return dan risiko ini kalau kita hubungkan dengan portofolio itu bagaimana? Karena kita ketahui bahwa untuk menjawab atau meminimalisir terhadap risiko yang ada dan mengoptimalkan return yang mungkin dimiliki bisa dilakukan yang namanya portofolio. Nah, dalam hal ini aset untuk portofolio ini memiliki resiko yang lebih kecil daripada aset yang berdiri sendiri. Lembaga keuangan diwajibkan untuk mendiversifikasi portofolio, sedangkan investor perseorangan mendiversifikasi portofolionya dengan tidak hanya dalam satu saham perusahaan saja. Adapun pengembalian dari portofolio merupakan rata-rata tertimbang pengembalian yang diharapkan atas aset-aset individu pada portofolio yang dilakukan. Tidak seperti halnya dengan pengembalian portofolio, risiko portofolio ini bukanlah rata-rata tertimbang dari risiko individual aset dalam portofolio. Risiko dari portofolio kurang dari rata-rata tertimbang standar deviasi dan secara teori menggabungkan beberapa saham berisiko dapat menjadikan standar deviasi ini sama dengan 0 atau tanpa risiko. Hal tersebut tergantung pada korelasi antar aset dalam portofolio, di mana korelasi tersebut merupakan kecenderungan antara dua variabel yang bergerak bersama dan koefisien korelasi dan juga berkaitan dengan rho serta mengukur kecenderungannya tersebut. Sehingga estimasi dari korelasi dari sampel data historis yang disebut sebagai R. Nah, diversifikasi ini tidak akan berguna untuk menurunkan resiko apabila aset dalam portofolio tersebut itu memiliki korelasi positif sempurna. Studi menunjukkan bahwa secara rata-rata koefisien korelasi ini tingkat pengembalian bulanan dari dua aset yang dipilih secara acak untuk dijadikan portofolio berada dalam kisaran
0,28 sampai 0,30. Sehingga dalam kondisi ini portofolio hanya mengurangi terhadap resiko, namun tidak menghilangkan terhadap risiko yang mungkin ada. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari catatan tersebut bahwa portofolio berkenaan dengan risiko dan return ini hanya mampu mengurangi terhadap risiko yang mungkin timbul, tidak sampai pada menghilangkan risiko yang mungkin terjadi pada investasi tersebut. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka muncul sebuah pertanyaan. Berapa banyak jumlah sekuritas yang seharusnya dimasukkan dalam sebuah portofolio? Sebagaimana kita ketahui bahwa portofolio ini hanya mengurangi terhadap tingkat resiko dari sebuah investasi. Nah, untuk menjawab hal tersebut, maka dalam konteks portofolio, semakin banyak jumlah saham atau sekuritas yang dimasukkan dalam portofolio, maka semakin besar manfaat terhadap pengurangan risiko tersebut. Namun meski demikian, manfaat pengurangan risiko portofolio ini akan mencapai, yaitu akan semakin menurun sampai pada jumlah tertentu, dan setelah itu tambahan sekuritas tidak akan memberikan manfaat terhadap pengurangan risiko portofolio. Dalam arti bahwa walaupun semakin banyak jumlah sekuritas atau saham yang dimasukkan dalam sebuah portofolio, namun pada titik tertentu pada saat semua resiko tersebut telah tertanggulangi, maka penambahan terhadap saham tersebut itu tidak akan mengurangi terhadap risiko dari portofolio tersebut. Berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan mengenai hubungan risiko dan return dalam sebuah portofolio, di mana semakin besar risiko dari sebuah portofolio, maka diharapkan jumlah saham dalam portofolio tersebut itu semakin banyak. Yang perlu diingat bahwa berkaitan dengan portofolio ini, bahwa dalam manajemen portofolio dikenal adanya konsep pengurangan resiko sebagai akibat dari penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Nah, dalam menghitung resiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan varian setiap sekuritasnya. Dan yang kedua adalah covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Catatan terakhir terkait dengan masalah imbalan hasil dan risiko investasi ini adalah berkenaan dengan dampak perubahan inflasi dan tingkat suku bunga terhadap risiko dan return yang mungkin diperoleh. Di mana kita ketahui bahwa tingkat pengembalian bebas risiko ini dapat berubah sesuai dengan bagaimana cara kita melakukan antisipasi terhadap perubahan tingkat suku bunga. Kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi dapat menyebabkan terjadinya pergeseran sejajar pada SML. Apa itu SML? SML sebagaimana penjelasan sebelumnya, dalam hubungan antara risiko dan return ini merupakan security market line. Nah, hal ini terjadi karena kemiringan
garis SML mencerminkan sejauh mana investor dalam menghindari risiko. Sehingga semakin curam kemiringan garis tersebut, maka semakin besar rata-rata keengganan investor untuk mengambil resiko. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya perubahan inflasi dan tingkat suku bunga, tentunya akan menyebabkan investor untuk enggan melakukan investasi pada aset portofolio tersebut. Untuk lebih memahami berkenaan dengan bahasan mengenai return and risk of investment atau imbal hasil dan risiko dalam sebuah investasi, maka kita akan mencoba dalam sebuah soal kasus. Yang pertama yaitu berkenaan dengan estimasi return dan risiko, terutama menghitung terhadap return yang diharapkan atau expected return. Nah, untuk mengestimasi sebuah return sekuritas sebagai sebuah aset tunggal atau stand-alone risk, maka investor ini harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Secara matematis, return yang diharapkan ini dapat ditulis dalam rumusan di mana expected return sama dengan sigma RI, yaitu return ke I yang mungkin terjadi dikali dengan PRI atau probabilitas kejadian return ke 1, di mana sigma ini merupakan perhitungan dari N sebagai banyaknya return yang mungkin terjadi. Sebagai contoh yaitu sekuritas ABC memiliki skenario kondisi ekonomi sebagaimana pada tabel distribusi portofolio sekuritas ABC, yaitu berdasarkan pada kondisi ekonomi yang terbagi menjadi 3, yaitu ekonomi kuat, ini akan dihadapkan pada probabilitas sebagai sebesar 0,30 dan return yang diperoleh yaitu sebesar 0,20. Sedangkan pada kondisi ekonomi sedang probabilitasnya sebesar 0,40 dan return yang diperoleh adalah 0,15. Sedangkan pada saat resesi probabilitas yang akan muncul yaitu sebesar 0,30 dengan return sebesar 0,10. Nah, untuk menghitung return yang diharapkan, maka kita menggunakan rumus yang telah disebutkan sebelumnya, di mana perhitungan return yang diharapkan dari sekuritas ABC ini bisa dihitung dengan cara yaitu expected return sama dengan kondisi ekonomi kuat yaitu 0,30 dikali dengan 0,20 ditambah dengan kondisi ekonomi sedang yaitu 0,40 dikali 0,15 ditambah dengan kondisi ekonomi pada saat resesi yaitu 0,30 dikali 0,10 sehingga ketemu nilainya adalah 0,15. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa return yang diharapkan dari sekuritas ABC ini adalah sebesar 0,15 atau sebesar 15%. Berikutnya yaitu soal kasus kedua berkenaan dengan metode estimasi return yang diharapkan, di mana dalam hal ini estimasi return yang diharapkan bisa dilakukan dengan perhitungan rata-rata return baik secara aritmatik dan juga menggunakan rata-rata geometrik. Nah, kita ketahui bahwa ada dua metode yang dapat digunakan dalam menentukan return yang diestimasikan diharapkan tersebut, yaitu yang pertama adalah
rata-rata aritmatik atau arithmetic mean. Nah, rata-rata aritmatik ini lebih baik dipakai untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Sedangkan rata-rata geometrik ini sebaiknya digunakan untuk menghitung tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif, misalnya 5 atau 10 tahun berturut-turut. Sebagai informasi bahwa kedua metode tersebut, yaitu rata-rata aritmatik dan rata-rata geometrik ini dapat digunakan untuk menghitung suatu rangkaian aliran return dalam suatu periode tertentu. Misalnya dalam hal ini adalah return suatu aset selama periode 5 tahun atau periode 10 tahun, sehingga bisa menggunakan rumus yaitu rata-rata aritmatik atau rata-rata geometrik. Sebagai sebuah catatan mengenai dua metode tersebut, yaitu metode rata-rata aritmatik ini kadangkala bisa menyesatkan, terutama jika pola distribusi return selama suatu periode ini mengalami persentase perubahan yang sangat fluktuatif. Sedangkan metode rata-rata geometrik yang bisa menggambarkan secara lebih akurat berkenaan dengan nilai rata-rata yang sebenarnya dari suatu distribusi return selama suatu periode tertentu, di mana hasil perhitungan return dengan menggunakan metode rata-rata geometrik ini akan lebih kecil daripada hasil perhitungan menggunakan metode rata-rata aritmetik. Sebagai contoh dalam kaitannya penggunaan metode rata-rata aritmatik dan metode rata-rata geometrik ini, yaitu aset ABC selama 5 tahun ini memberikan return berturut-turut, yaitu sebagai berikut, di mana pada tahun 2016 return yang diperoleh adalah 15,25%. Sedangkan pada tahun 2017 yang diperoleh yaitu sebesar 20,35%. Sedangkan pada tahun 2018 ini return mengalami minus yaitu sebesar 17,50%, dan di tahun 2019 juga mengalami minus sebesar 10,75%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami atau menerima return sebesar 15,40%. Nah, berdasarkan pada soal kasus tersebut, maka kita dapat menghitung menggunakan rata-rata aritmatik dan rata-rata geometrik, di mana dalam perhitungan yang pertama yaitu menghitung return berdasarkan pada metode rata-rata aritmetik ini, kita menjumlahkan semua return tersebut yang diperoleh pada tahun 2016 sampai tahun 2020 dan membaginya sejumlah N-nya, yaitu ada 5 tahun. Maka akan ketemu yaitu 15,25% ditambah 20,35% ditambah minus 17,50% ditambah minus 10,75% dan ditambah 15,40% dibagi 5, sehingga ketemu return berdasarkan pada metode rata-rata aritmatik ini adalah sebesar 4,55%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa return yang akan diperoleh berdasarkan pada data tersebut yaitu sebesar 4,55%. Berbeda halnya dengan perhitungan menggunakan metode rata-rata geometrik dalam penentuan returnnya,
Di mana kalau menggunakan metode rata-rata geometrik ini, kita akan menghitung yaitu dengan rumusan 1 ditambah 0,1525 yaitu untuk tahun 2016, dan untuk tahun 2017 adalah 1 ditambah 0,2035, dan untuk di tahun 2018 yaitu 1 minus 0,1750. Dan ini karena pada tahun 2018 return yang diterima adalah minus 17,50%. Nah, dikali dengan 1 dikurangi 0,1075 yang diperhitungkan dari tahun 2019 yang mengalami return juga sebesar minus 10,75%. Dikali dengan 1 ditambah 0,1540. Nah, kumulatif dari perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan 1/5 min 1. Sehingga akan ketemu besaran jumlah return berdasarkan pada metode rata-rata geometrik ini sebesar 3,34%. Pembahasan soal kasus berikutnya yaitu berkenaan dengan estimasi return dan risiko portofolio. Di mana untuk kasus ini kita ketahui bahwa dalam mengestimasi return dan risiko portofolio ini berarti menghitung return yang diharapkan dan risiko suatu kumpulan aset individual yang dikombinasi dalam suatu portofolio aset. Nah, untuk bahasan soal kasus ketiga ini, kita akan menghitung return dari portofolio itu menggunakan sebuah rumusan, di mana return yang diharapkan dari portofolio sama dengan sigma WI, yaitu sebagai bobot portofolio sekuritas ke-1, di mana sigma WI merupakan jumlah total bobot portofolio yang merupakan nilainya adalah 1,0 dikali dengan estimasi return I, di mana ini merupakan return yang diharapkan dari sekuritas ke I. Dan kita ketahui bahwa dalam sigma ini ada N yang merupakan jumlah sekuritas-sekuritas yang ada dalam portofolio tersebut. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu sebuah portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham, yaitu saham ABC, saham DEF, dan saham GHI, menawarkan return yang diharapkan masing-masing yaitu sebesar 15%, 20%, dan 25%. Nah, misalnya dalam hal ini persentase dana yang diinvestasikan pada saham ABC ini sebesar 40% dan pada saham DEF sebesar 30% serta pada saham GHI sebesar 30%, maka kita diminta untuk menghitung return yang diharapkan dari portofolio tersebut. Nah, berdasarkan pada rumusan yang ada, maka untuk mengetahui estimasi return portofolio yaitu sebesar 0,4 sebagai investasi saham ABC sebesar 40% dikali dengan 0,15 yang merupakan return dari saham ABC itu sendiri, ditambah dengan 0,3 yang merupakan investasi atau dana yang dialokasikan pada saham DEF sebesar 30% dikali dengan 0,2 yang merupakan return yang diharapkan pada saham DEF sebesar 20%, ditambah 0,3 sebagai prosentase dana yang diinvestasikan pada saham GHI sebesar 30% dikali dengan 0,258
yaitu sebagai return dari saham GHI yang ditawarkan. Nah, dari perhitungan tersebut ketemu nilainya adalah 0,195 atau sebesar 19,5%. Dengan demikian, maka hal ini menunjukkan bahwa estimasi return portofolio sebesar 19,5% yang diperoleh dari investasi pada saham ABC sebesar 40%, saham DF sebesar 30%, dan saham GHI sebesar 30%. Bahasan berikutnya adalah berkenaan dengan estimasi risiko portofolio. Sebagaimana kita ketahui bahwa besaran risiko investasi ini diukur dari besaran standar deviasi dari return yang diharapkan. Deviasi standar ini merupakan akar kuadrat dari varians yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Sehingga semakin besar penyebarannya, maka semakin besar varians atau deviasi standar investasi tersebut. Nah, rumus varian dan deviasi standar yaitu untuk rumus variance return yaitu sama dengan sigma RI dikurangi estimasi return pangkat 2 dikali dengan PR, di mana RI ini merupakan return ke-1 yang mungkin terjadi dikurangi dengan estimasi return yang merupakan return yang diharapkan dari suatu sekuritas. Selanjutnya PR ini merupakan probabilitas kejadian return ke I. Nah, untuk menghitung deviasi standar ini merupakan variance return yang pangkatnya adalah 1/2. Nah, itu rumusan untuk menghitung berkenaan dengan estimasi risiko portofolio. Sebagai contoh kasus dalam menghitung risiko investasi portofolio, maka kita berdasarkan pada data tabel ini yang berhubungan dengan saham DEF, ada informasi mengenai return dan probabilitas. Nah, return menunjukkan nilai 0,07 dengan probabilitas 0,2. Dan return yang menunjukkan angka 0,01 menunjukkan probabilitas 0,2. Sedangkan return sebesar 0,08 menunjukkan probabilitas 0,3. Untuk return sebesar 0,10 ini menunjukkan probabilitas sebesar 0,1. Sedangkan return sebesar 0,15 menunjukkan probabilitas sebesar 0,2. Sehingga kumulatifnya ini adalah 1 atau 100%. Nah, dari dua informasi tersebut yaitu return dan probabilitas, kita akan menghitung berdasarkan pada tabel 3, tabel 4, tabel 5, dan tabel 6. Di mana tabel 3 ini merupakan perhitungan return yang diharapkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tinggal mengalihkan return dikali dengan probabilitas. Sehingga ketemu expected return adalah sebesar 0,08. Sedangkan pada kolom 4, ini rumusan yang dipergunakan adalah RI dikurangi dengan expected return, di mana RI ini merupakan return ke-1 yang mungkin terjadi dikurangi dengan expected return. Nah, kita dapat menghitung yaitu dengan kolom 1 dikurangi dengan kolom 3. Sedangkan pada kolom 5 ini perhitungannya adalah RI atau return ke I yang mungkin terjadi,
yang diperoleh pada kolom 1 dikurangi dengan expected return atau informasi yang diperoleh dalam perhitungan pada kolom ketiga pangkat 2, sehingga perhitungan tersebut akan menjadi sebuah informasi pada kolom 5 yang diperoleh dari pengurangan kolom 1 dikurangi dengan kolom 3, lalu hasilnya di pangkat 2. Sedangkan untuk kolom 6 ini merupakan rumusan untuk menghitung varians, di mana rumusannya adalah return dikurangi dengan expected return pangkat 2 dikali dengan PR, di mana PR ini merupakan probabilitas kejadian return, atau mudahnya adalah kolom 1 dikurangi kolom 3 lalu pangkat 2 dikali dengan kolom 2, yaitu yang berhubungan dengan probabilitas. Maka akan diketahui bahwa nilai variansnya yaitu sebesar 0,00202. Nah, untuk menghitung deviasi standar, kita tinggal menghitung varians pangkat 1/2, sehingga ketemu nilainya adalah 0,0449 atau 4,49%. Nah, dalam pengukuran resiko sekuritas ini kita juga dapat menghitung resiko relatif berkenaan dengan sekuritas tersebut, di mana resiko relatif ini menunjukkan resiko per unit return yang diharapkan. Nah, ukuran risiko relatif yang bisa dipakai adalah menggunakan koefisien variasi. Nah, koefisien variasi ini rumusnya adalah standar deviasi return dibagi dengan return yang diharapkan. Maka kita akan ketahui yaitu deviasi return sebesar 0,0449 dibagi dengan return yang diharapkan, yaitu kumulatif pada kolom 3 sebesar 0,08. Maka ketemu nilai dari koefisien variasi ini adalah sebesar 0,56125. Contoh lain dalam menghitung resiko portofolio ini yaitu menggunakan rumus mengenai varians portofolio, yaitu dengan rumusan resiko portofolio sama dengan resiko I atau resiko setiap sekuritas dibagi dengan N pangkat 1/2, di mana N ini merupakan jumlah dari portofolio tersebut. Misal contoh dalam hal ini adalah risiko setiap sekuritas yaitu sebesar 0,20. Nah, dalam hal ini semisal kita memasukkan 100 saham dalam portofolio, maka risiko portofolio ini akan berkurang dari 0,20 menjadi 0,02 atau dari 20% menjadi 2%. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan memasukkan pada rumus varians portofolio, yaitu resiko sekuritas sebesar 0,20 dibagi dengan N pangkat 1/2, di mana N ini merupakan jumlah saham dalam portofolio. Pada kasus ini adalah sebanyak 100 saham dalam portofolio. Maka ketemu nilainya adalah 0,02 atau sebesar 2%. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa resiko portofolio akan berkurang dari 20% menjadi 2%. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik.
Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.